Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, sholat tahajud atau biasa disebut dengan sholat lail atau sholat malam adalah ibadah yang sangat utama. Tidak pantas bagi seorang muslim untuk menyepelekan sholat yang satu ini. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat lail atau sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang melalaikannya. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, pernah diceritakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang laki-laki yang tidur malam hingga subuh. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan telah kencing pada kedua telinganya, atau beliau bersabda pada telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun tujuan seseorang melaksanakan ibadah sunnah di waktu malam ini tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah juga rutin melaksanakan sholat tahajud selama hidup beliau. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali kita masih keliru dalam memaknai sholat tahajud ini, sehingga berdampak kepada niat dan tujuan melaksanakan sholat ini. Setidaknya ada 5 larangan yang seharusnya bisa dihindari ketika mengerjakan sholat tahajud. Ketika melakukan salah satu dari kelima larangan ini, maka itu artinya telah menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala dari keutamaan melaksanakan sholat tahajud. Lantas apa saja kelima larangan tersebut? Yang pertama, mengerjakan sholat tahajud dengan tidak konsisten. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menjalankan ibadah dengan tidak konsisten seperti mengerjakan pada beberapa waktu lalu meninggalkannya secara tidak teratur, maka dapat mengurangi keberkahan dan manfaat spiritual yang diperoleh dari ibadah tersebut. Rasulullah memberikan contoh tentang seseorang yang awalnya rajin sholat tahajud namun kemudian meninggalkannya. Hal ini terdapat dalam hadis beliau yang berpesan kepada Abdullah bin Amr bin Ash, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan ini. Dulu dia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan Rasulullah ini menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk tetap konsisten dalam menjalankan ibadah, karena konsistensi menjadi kunci untuk meraih keberkahan dan keutamaan dalam beribadah. Kadang seseorang itu hanya mengingat sholat tahajud dalam keadaan susah atau saat ada masalah saja. Sedangkan ketika dalam keadaan lapang,
senang atau bahagia, mereka lupa melaksanakan sholat tahajud. Hal seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Sholat tahajud bukanlah ibadah yang dilakukan hanya ketika susah atau sedang dalam kesulitan, namun harus tetap dikerjakan ketika dalam keadaan lapang juga. Yang kedua, mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Sholat tahajud dapat dilakukan oleh setiap muslim di setiap malam tanpa mengkhususkan pelaksanaannya di salah satu malam saja seperti malam Jumat. Dalam ajaran Islam, mengkhususkan suatu ibadah pada suatu malam tanpa adanya dalil yang jelas adalah sesuatu yang dilarang. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa larangan dalam mengkhususkan suatu malam untuk melaksanakan sholat tahajud bertujuan supaya tidak terjadi bid'ah yang malah menimbulkan praktek ibadah yang tidak berdasar dengan Al-Quran dan hadis. Karena sebagai umat Islam penting untuk memahami bahwa ibadah harus sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga dengan memahami larangan ini diharapkan umat Islam dapat menjalankan ibadah tahajud dengan lebih konsisten pada malam-malam lainnya tanpa mengkhususkan satu malam tertentu saja. Yang ketiga, sholat tahajud ketika mengantuk. Semasa hidupnya, Rasulullah pernah menegur Zainab dikarenakan terlalu memaksakan diri dalam beribadah, termasuk sholat tahajud. Sewaktu itu Rasulullah mendapati sebuah tali yang dibentangkan antara dua tiang. Ketika beliau bertanya pada sahabat, "Tali apakah itu?" Para sahabat menjawab, "Tali itu adalah milik Zainab yang digunakan untuk bersandar ketika kelelahan saat melaksanakan sholat berlama-lama." Melihat kejadian tersebut, Rasulullah bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam melaksanakan ibadah, Rasulullah tidak pernah memberikan paksaan pada umatnya. Bahkan Rasulullah menasihati untuk menjaga kesehatan fisik dan mental saat melaksanakan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memahami pentingnya keseimbangan antara ibadah dan kesehatan. Dari kejadian tersebut mengajarkan kepada umat Islam untuk tidak mengorbankan kesehatan fisik dan mental demi beribadah. Yang keempat, sholat tahajud secara berlebihan. Mengerjakan ibadah-ibadah yang dianjurkan di dalam Islam, baik wajib maupun sunnah, memang sangat dianjurkan. Akan tetapi, ketika ibadah tersebut berlebih-lebihan, ternyata hal itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah berkata, "Demi Allah, akulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Peringatan tersebut disampaikan oleh Rasulullah untuk menegaskan pentingnya menjalankan keseimbangan dalam beribadah di dunia maupun di akhirat. Meskipun sholat tahajud adalah amalan yang sangat dianjurkan, mengabaikan kesehatan fisik dan kebutuhan lainnya dengan bertahajud semalaman setiap hari dapat menjadi bentuk ekstrim yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri mencontohkan bahwa beliau menjalankan sholat malam namun juga memberikan waktu untuk istirahat dan kebutuhan lain seperti makan, minum, dan berinteraksi dengan keluarga. Dengan demikian, larangan untuk melaksanakan sholat tahajud secara berlebihan mengingatkan kita untuk tidak melampaui batas dalam mengerjakan ibadah.
tetapi jagalah keseimbangan dan kebijaksanaan sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan untuk tidak memaksakan diri dalam ibadah hingga menyebabkan kelelahan berlebihan. Misalnya, jika seseorang membaca surah yang terlalu panjang dalam sholat tahajud hingga melelahkan diri sendiri, maka hal ini tidak dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah amal-amal yang mampu kalian lakukan, karena Allah tidak akan bosan sehingga kalian bosan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam beribadah, setiap muslim diperintahkan untuk memahami batas kemampuan di dalam menjalankan ibadah. Meski membaca surat yang panjang dianjurkan saat sholat tahajud, hal tersebut juga harus sesuai dengan kemampuan serta kondisi fisik masing-masing. Ketika seseorang terlalu memaksakan diri hingga menyebabkan kelelahan, maka ini akan mengurangi kualitas ibadah dan juga kekhusyukan dalam berdoa. Kemudian yang kelima, sholat tahajud tapi meninggalkan kewajiban yang lain. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menjalankan dan tanggung jawab dalam keluarga serta kewajiban bekerja. Jika seseorang terlalu sibuk dengan ibadah malam sehingga mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga, maka hal ini tidak dibenarkan. Dalam bertanggung jawab terhadap keluarga, Rasulullah pernah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku." Hadis riwayat Tirmizi. Salat tahajud sangat dianjurkan, namun hal itu tidak boleh mengganggu kewajiban lain seperti mencari nafkah untuk keluarga. Meskipun ibadah tahajud memiliki keutamaan yang besar, namun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kewajiban dan tanggung jawab lain, terutama terhadap keluarga dan pekerjaan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.